وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. Bab penjelasan nuqsanul iman, kurangnya keimanan, binaqsit ta'at, dengan kurangnya ketaatan. Wa bayani itlaqi lafdzul kufur, dan juga penjelasan bolehnya menggunakan kalimat-kalimat kufur kepada selain kufur terhadap Allah Azza wa Jalla, seperti kekufrin ni'mati wal huquq, seperti orang yang mengkufuri nikmat dan hukuk, hak orang lain. Bab ini ya ikhwan mencakup 3 bab. Yang pertama adalah nuqsanul iman binaqsi ta'at. Yang pertama, berkurangnya keimanan dengan berkurangnya ketaatan. Dan ini adalah kembali kepada prinsip atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Yang namanya iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Artinya semakin banyak amalan ketaatanmu, keimananmu semakin bertambah. Makanya kalau kita lihat seorang yang muwaffaq, yang mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu ibadah, dan satu ibadah tadi ini akan menumbuhkan ibadah yang lainnya, akan membuahkan ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena pada saat dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, keimanannya bertambah. Sehingga pada saat keimanan dia bertambah pula semangatnya untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Pada saat semangat atau keimanan dia bertambah, semangat dia bertambah untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Dan demikian juga maksiat. Pada saat seorang hamba berbuat dosa, berbuat maksiat, keimanannya pun turun, berkurang, melemah keimanannya. Dan di saat keimanan dia melemah, maka semangat dia untuk berbuat maksiat yang lainnya pun bertambah kuat. Semangat dia untuk berbuat maksiat yang lainnya pun semakin kuat. Dan semangat untuk kembali kepada ketaatan, untuk beramal saleh, semakin melemah. Semakin melemah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya di atas agamamu, dan palingkan hati saya kepada ketaatan. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menunjukkan iman dan ketaatan kita ini yazidu yanqus. Kadang-kadang kalau tatkala iman kita bertambah, semangat kita untuk berbuat kebaikan dan semangat kita untuk mengingkari kemungkaran tinggi. Ini adalah mungkar, ini adalah sunnah, semua ini dilakukan. Tetapi
tatkala keimanannya melemah, turun, ya subhanallah, seperti itu juga. Semangat untuk berbuat maksiat kuat dan semangat untuk beramal ketaatan pun melemah. Demikian iman yang ada di hati seorang hamba. Baina-baina, antara yakni pasang surut, keimanan pasang surut. Ini yang pertama di dalam bab ini, yang menunjukkan bahwa tatkala kita beramal saleh, keimanan kita bertambah dan akan mendorong kita atau akan motivasi kita untuk beramal saleh yang lainnya. Dan tatkala seorang hamba berbuat maksiat, keimanannya pun melemah dan turun dan akan memotivasi dia untuk berbuat atau untuk melakukan maksiat yang lainnya. Sehingga kita lihat kadang orang demikian. Padahal tadinya tidak seperti itu kok ya. Tadinya saya cuman ya dekat-dekat aja. Tadinya saya cuman jalan-jalan aja, nggak ada niat sama sekali untuk berbuat, nggak ada niat sama sekali untuk berzina, untuk minum, untuk narkoba atau yang lainnya. Tetapi karena didekatin terus, dirayu, akhirnya tergoda juga. Karena memang demikian. Tetapi kalau pada saat dari awal marrah, dari pertama kali dia sudah menolak dengan hatinya karena lillahi azza wa jalla, Allah akan memberikan kekuatan padanya. Yang kedua, di bab ini ya ikhwan, bolehnya memutlakkan atau menggunakan lafaz kufur kepada perbuatan selain kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jelas kalimat seperti ini adalah kita harus ekstra hati-hati di dalam menggunakannya. Seorang istri sekarang yang tidak mengkufuri atau yang tidak mensyukuri, yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suami, yang tidak berterima kasih sama kepada kebaikan suaminya. Istri yang seperti ini dikatakan apa ya ikhwan? Naam. Istri yang seperti ini dikatakan takfurnal ashir, dikatakan mengkufuri kebaikan suami. Apa maksud mengkufuri di sini? Mengkufuri di sini artinya mengingkari, atau yang dengan istilah yang masyhurnya tidak tahu budi. Tetapi yang jelas kalimat-kalimat seperti ini kalau kita gunakan, apalagi di zaman kita sekarang, di masyarakat kita yang awam, yang tidak faham bahasa Arab, yang enggak faham bahasa Arab, mereka fahamnya yang terlintas di benak mereka bahwa yang namanya kufur, kafir itu artinya non-muslim. Pada saat kita mengatakan kamu mengkufuri, jangan-jangan terlintas di dalam benaknya bahwa kita mengeluarkan dia dari Islam. Maka lebih baik kita pakai kalimat-kalimat yang tidak mengandung ihtimalat, kalimat yang tidak menimbulkan polemik atau kesalahpahaman di kalangan para pendengar. Faham? Seperti petani juga ya kawan. Petani di dalam bahasa Arab, petani boleh dikatakan kafir secara bahasa. Karena dia adalah yang pertama, Allah Azza wa Jalla katakan setelah menerangkan tentang turunnya hujan dan tumbuhnya tanam-tanaman, Allah Azza wa Jalla mengatakan yu'jibul kuffara nabatu, menakjubkan orang-orang kafir. Apa maksudnya kufar di sini? Yakni zurra, para petani. Para petani. Tetapi apa mungkin mereka faham pada saat kita mengatakan kepada seorang petani, kafir?
dilempari batu mungkin. Walaupun dia nggak sholat, nggak mau dibilang kafir. Tetapi demikian di dalam Al-Quran pada asalnya. Fana'am, terjadi di waktu kita ada teman kita di Yaman seperti itu. Melewati seorang petani di kebun anggurnya, "Assalamualaikum ya kafir." Dijawab sama petani ini, "Waalaikumsalam ya Yahudi." Dibalas sama dia seperti itu. Ribut. Fana'am secara bahasa Arab, petani, istilah lain zurra, zari', fallah, kufar atau kafir. Tetapi jelas istilah-istilah seperti ini kita hindari. Istilah-istilah seperti ini kita hindari dan kita jauhkan. Ribut dengan istri. Istri kemudian mengatakan, "Dasar kamu suami yang tidak pernah berbuat baik kepada saya, dasar. Kemudian mengatakan, "Memang kamu itu sudah biasa. Kamu itu kafir. Sudah biasa kamu itu mengkafiri kenikmatan." Dia dengarnya, pahamnya bahwa kemudian setelah itu lari ke rumah orang tuanya, mengadu kepada orang tuanya bahwa suami saya menganggap saya kafir. Suamiku menganggap saya ini orang kafir. Kemudian kamu mau membela diri. Saya tidak mengkafirkan dia kok. Saya mengatakan mengkufuri kebaikan, kenikmatan, bukan berarti keluar dari Islam. Pas kebetulan juga orang tuanya orang jahil, pemahamannya sama dengan pemahaman anaknya, yakni anak perempuan yang istrimu tadi ini, dan akhirnya kamu dipojokkan dan kamu tidak bisa membela diri. Tidak ada lain kecuali kalimat-kalimat yang seperti ini kita hindari. Walaupun boleh. Yang kedua ya kawan, yang ketiga ya kawan di dalam bab ini, orang yang mengkufuri kenikmatan. Dan apa yang ada yang diistilahkan dengan taubudi, dia terjerumus dalam, tidak taubudi, terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Terjerumus di dalam perbuatan dosa besar. La yashkurin nas, la yashkurillah, man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Yang tidak berterima kasih kepada manusia. Qala haddatsana Muhammad bin Rumh. Kita baca hadis dan kita terjemahkan. Adapun penjelasannya insyaallah kita lanjut dalam waktu lain karena hadisnya agak panjang dan bahasanya penting. Qala haddatsana Muhammad bin Rumh ibn al-Muhajir al-Misri. Akhbarana al-Laits ibn Sa'ad al-Misri. An ibn al-Hadi عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian ma'syara artinya jamaah. Jama'atan nisa, wahai sekalian kaum wanita. Tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Wa aktsirnal istighfar, dan banyak-banyak istighfarlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar, karena sungguhnya saya melihat kebanyakan kalian adalah ahlun nar. Kebanyakan kalian adalah ahlun nar. Kebanyakan kaum wanita adalah ahlun nar." Qala aw faqalat imra'atun minhunna jadlah atau jazlah. Kemudian ada di antara salah seorang wanita yang jazlah, yang cerdas, aqilah, pada saat mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian beliau bertanya,
Si wanita ini bertanya, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsar ahli an-nar?" Kenapa wahai Rasulullah, kita ini kok kebanyakan penduduk neraka? Masya Allah, terjadi dialog antara si wanita ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menerima begitu aja. Tidak menerima mentah-mentah begitu aja. Sebagian orang prinsipnya di dalam mengajar, kun amama syekhika kal mayyiti amama ghasili. Jadilah engkau di hadapan gurumu ibarat mayat di hadapan yang memandikannya. Tidak boleh tanya, tidak boleh debat. Masya Allah, adab ilmu demikian. Ya Rasulullah, kata si wanita ini, wahai Rasulullah, wa ma lana aktsar ahli an-nar? Kenapa kok demikian wahai Rasulullah? Wajar kalau ada seorang wanita timbul pertanyaan, kok bisa kita demikian wahai Rasulullah? Qala, dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga langsung mengena kepada kaum wanita. Qalat tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kata beliau, kalian sering mengucapkan kalimat-kalimat laknat dan sering mengkufuri kebaikan suami. Dua sifat ini adalah sifatnya wanita. Kalau sudah marah, mungkin kalau di tempat kita mungkin agak jarang kita dengar, karena mungkin tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Tetapi kalau di kalangan, bahkan kita nggak usah berbicara secara keumuman sudah. Di kalangan tulabul ilm kita waktu di sana pun demikian. Gampang sekali keluar kalimat-kalimat laknat dari kaum wanita. Dan menunjukkan bahwa dua ini sifat ini adalah sifatnya perempuan. Laknat ternaknya, bahkan kadang sapinya, kambingnya membandel sedikit aja dilaknat. Dan ini adalah perbuatan yang haram. Kemudian setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua sifatnya perempuan di samping memperbanyak atau seringnya mengeluarkan kalimat-kalimat laknat, sifatnya perempuan yang kedua adalah wa takfurna al-ashir, mengkufuri kebaikan suami dari semenjak menikah. Bahkan mungkin sewaktu pacaran, suaminya dompetnya kempes terus karena gengsi dia mau masuk warung yang kelas kaki 5 bersama pacarnya. Apa yang diminta diberikan. Setelah nikah, pengantin baru pun juga seperti itu. Mau apa sayang? Mau makan apa, mau ini, mau itu. Sampai kemudian punya anak 1, 2, suaminya Masya Allah perhatian. Begitu ngidam yang ketiga, atau keempat, anak yang keempat, atau yang ketiga, ngidam, pas ngidamnya, mungkin suaminya lagi nggak ada duit. Ngidamnya mungkin bakso rudal, atau mungkin bakso bojoloro, atau yang lain, ada bakso bojoloro ya, atau yang lainnya, mas beliin, ya sabar dong mah, ini kan lagi nggak ada duit pemasukan, nanti mungkin besok lah. Ya memang kamu seperti itu, nggak pernah nurutin keinginanku, sekali aja nggak pernah, padahal sekali itu aja, cuman sepiring bakso. Selama ini minta kalung dibelikan, minta anting dibelikan, minta cincin dibelikan, emas sama suaminya, cuman sepiring bakso hilang semua itu. Karena nggak dibeliin sepiring bakso hilang semuanya. Takfurnal ashir. Demikian sifatnya perempuan. Sering paling gampang
kalau sudah marah. Artinya berarti laki-laki harusnya lebih dewasa dan lebih berakal di dalam menanggapi kaum wanita. Fana'am. Wa ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak pernah melihat makhluk yang min naqisati aklin, yang kurang akalnya dan kurang agamanya, aghlaba lidhi lubbin minkunna, tetapi bisa mengalahkan dan bisa melumpuhkan orang yang dhilubbin, yang cerdas daripada kalian. Wanita demikian. Makhluk yang lemah, wanita. Makhluk yang lemah, yang kalian lihat sendiri. Lekak-lekuknya, lenggak-lenggoknya, dan lain sebagainya. Tetapi betapa banyak kaum pria yang jenius, profesor, doktorandus, mendapatkan jabatan kedudukan anggota MPR, anggota DPR, atau bahkan presiden, kepala negara sekalipun, habis semua dunia dan jabatannya karena si rambut panjang. Habis semua. Aghlaba lidhi lubbin rajulin minkunna. Karena istrinya yang merongrong kekayaannya, yang na'udzubillah durhaka, sehingga berantakan semua. Fana'am ya ikhwan, hadha huwa aw hadhihi an-nisa. Qalat ya Rasulullah. Kemudian orang ini bertanya lagi, wahai Rasulullah. Si wanita ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, ma nuqsanul akli wad din? Apa maksudnya wanita kurang akal dan kurang agamanya? Qala amma nuqsanul akli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Ini maksudnya ya ikhwan, bukan secara umum. Bukan secara umum. Kalau secara umum, betapa banyak kita mendapatkan satu wanita lebih berakal daripada 1000 laki-laki. Banyak. Kita mendapatkan seorang wanita yang jenius, yang cerdas, dan kuat. Bahkan di sekolah-sekolah pun mungkin kita bisa mendapatkan itu. Kita mensensor dan bisa mendapatkan mulai dari SD, SMP, SMA, sampai bahkan kuliah. Dari SD, SMP, SMA dia ranking 1 terus. Banyak pria di dalam kelasnya, tapi si wanita ini cerdas. Banyak kaum wanita kita dapatkan, dia bisa mengalahkan seorang atau bahkan ribuan laki-laki. Tetapi yang dimaksud dengan kurangnya akal di sini adalah dari sisi persaksian. Kata beliau, syahadatnya seorang wanita, syahadatnya seorang lelaki bisa mengimbangi syahadatnya 2 orang wanita. Fa'il lam yakuna farajulun lah di dalam persaksian di dalam surat Al-Baqarah apa ya ikhwan? Dalam hutang piutang itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah nanti kita akan syarah hadis ini. Kita akan ulangi insyaallah syarahnya. Thayyib. Fa hadza nuqsanul aql. Inilah yang dimaksud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurangnya akal. Wa tamkuthul layali ma tusalli. Dan juga dia tinggal beberapa malam tidak menunaikan salat, yakni haid atau nifas. Wa tuftiru fi Ramadan, dan juga berbuka di bulan suci Ramadan. Fa hadza nuqsanuddin, inilah yang namanya kurang agama. Kurang agama adalah demikian maksudnya. Maksudnya bukan berarti kurang agama dalam artian pahalanya dia kurang. Lah, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya kurang agama artinya kalau laki-laki sholat sepanjang umur sampai disolati. Kalau kaum wanita sholat di dalam 1 bulan mesti ada liburnya. Apalagi kalau udah menikah, punya anak. Fahadha huwa ya ikhwan al-maksud min hadzal hadis, atau ringkasan daripada hadis ini
yang menunjukkan kepada kita tentang sifat kaum wanita dan juga menunjukkan kepada kita tentang tabiatnya mereka, dan insyaallah kita akan kembali dan mensyarah hadis ini di dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.